Siswa-siswi Ibu kelas 6 yang Ibu sayangi. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita belajar tentang tema 5, sub pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kemudian mengamati gambar logo, kemudian mengamati gambar logo dan bisa membuat logo itu sendiri dengan kreativitas Anda sendiri. Yaitu yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan 5 pendiri pertama. Yang pertama, pendirian ASEAN itu diwakili oleh Adam Malik dari Indonesia, dari Filipina Narciso Ramos, dari Singapura S. Rajaratnam, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dan dari Thailand Tanak Komar. Nah, inilah 5 pendiri ASEAN yang pertama: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Inilah 5 negara pendiri ASEAN yang pertama. Nah, untuk peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi itu ada 4 peran. Itu pertama, Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, yaitu ASEAN menciptakan keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Nah, untuk contoh kerjasama di bidang ekonomi oleh ASEAN sendiri itu ada APTA dan penyelenggaraan SEA Games. Nah, untuk salah satu contoh kerjasama di bidang ekonomi ini adalah penyelenggaraan SEA Games. Indonesia dipercaya oleh anggota ASEAN untuk menyelenggarakan SEA Games yang keempat kalinya, yaitu SEA Games yang ke-26 dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Untuk SEA Games itu sendiri itu meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, terutama penduduk Jakarta dan Sumatera Selatan. Karena pada saat itu SEA Games dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Jakarta dan Sumatera Selatan. Nah, itulah kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi yang dijelaskan tadi. Selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan materi logo. Logo itu sendiri adalah merupakan ciri khas, ciri khas dari suatu perusahaan atau individu yang untuk memperkenalkan dirinya. Itu namanya logo. Nah, untuk logo ASEAN sendiri, di sini logo ASEAN itu mempunyai banyak arti dari warna dan lingkarannya. Untuk warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Untuk warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Untuk warna merah melambangkan semangat, supaya bersemangat dan kedinamisan. Untuk yang warna putih menunjukkan kesucian. Warna putih ini melambangkan kesucian. Warna kuning itu simbol kemakmuran. Warna kuning simbol kemakmuran. Kemudian lingkaran pada ASEAN lingkaran ini melambangkan kesatuan atau sesama anggota ASEAN. Nah, kemudian dilanjutkan dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini contohnya logo Tutburi Handayani yang sering kita lihat dan kita perhatikan ya. Logo Tutburi Handayani ini adalah contoh logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Logo selain digunakan untuk perusahaan dan pribadi, juga digunakan untuk wirausaha. Seperti contohnya di sini ya, ada 2. Pertama itu ada logo Adidas dan logo Unilever. 2 logo ini adalah contoh logo yang digunakan para wirausaha untuk memperkenalkan produknya, untuk mempromosikan produknya
supaya dikenal di masyarakat. Nah, untuk pembuatan logo ini sendiri mempunyai langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah membuat logo. Pertama, menentukan tema. Misalnya temanya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, tempat pecinta lingkungan, dan kelompok pecinta seni. Nah, itu menentukan temanya. Apa? Misalnya temanya tentang apa? Itu kita tentukan dulu. Kemudian yang kedua, membuat simbol atau gambar yang mewakili tema. Misalnya temanya tentang bermain, misalnya tentang pribadi dia sendiri, itu dibuatkan simbolnya untuk mewakili tema itu sendiri. Dan yang ketiga, menulis kata atau kalimat yang mewakili tema itu. Ditulis kalimatnya apa tentang tema tersebut. Kemudian logo itu diberi warna. Langkah-langkah selanjutnya, logo diberi warna supaya menarik. Kemudian warna-warna pada logo itu masing-masing mempunyai artinya. Masing-masing warna pada logo itu ada artinya. Nah, itulah 5 langkah dalam pembuatan logo. Ya, Ibu ulangi ya, dalam 5 langkah tadi, yang pertama menentukan tema dalam membuat logo. Yang kedua, membuat simbol atau gambar yang mewakili tema. Yang ketiga, menulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Keempat, memberi warna pada logo. Kemudian yang kelima, menuliskan arti dari simbol dan warna pada logo. Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati langkah-langkah pembuatan logo, Ibu harapkan kalian bisa merancang logo pribadi dengan kreativitas anak didik sekalian. Seperti apa misalnya ya. Nah, untuk di sini Ibu lanjutkan dengan pemberian tugas. Jadi tugas kalian di rumah itu membuat logo pribadi. Ini langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya. Yang pertama tadi menentukan tema, 2 membuat simbol atau gambar mewakili tema, 3 menuliskan kata atau kalimat yang mewakili tema, 4 mewarnai logo, 5 menuliskan arti dari logo dan warna dari logo. Jadi Ibu harapkan kalian bisa membuat logo tersebut. Nah, jika logo tersebut selesai kalian buat, maka segera kalian kumpulkan tugasnya kepada Ibu. Untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan ya. Pertama tadi kerjasama Indonesia di bidang ekonomi tadi, contohnya ada kerjasama dengan APTA dan penyelenggaraan SEA Games untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu logo, langkah-langkah pembuatan logo. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Apabila tugasnya selesai, segera adik sekalian kumpulkan. Ibu akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.